Kita ada di media sosial yang isinya tuh juga algoritmanya tuh cuma nunjukin apa yang kita suka. Kalau kita nge-like postingan satu orang, kita akan disuguhkan dengan berbagai postingan yang mirip-mirip gitu kan. Kita tuh udah berada di lingkaran dunia kita sendiri. Itu tuh yang akhirnya bikin orang ya makin lama makin terpolarisasi, yang bikin kita makin lama cuma mau dengerinnya hanya satu sisi. Sementara perlu usaha keras untuk kita ngelihat dari sisi yang lain. Gue tuh percaya banget pada kekuatan informasi. Jadi kualitas hidup kita tuh ditentukan salah satunya dari informasi yang kita dapatkan. Jadi semakin berkualitas informasinya, semakin berkualitas seharusnya hidup kita. Informasi dari mulai yang apa yang lu pilih untuk lu sajikan sehari-hari makanan gitu. Atau lu pilih vaksin apa sih, sampai siapa yang lu pilih nanti di 2024. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakinah Aulia. Saya dari Universitas Paramadina. Pada video kali ini saya akan membahas peran cognitive dissonance atau disonansi kognitif dalam memperkuat polarisasi politik di media sosial, serta bagaimana sih kita bisa merancang solusi berbasis teori psikologi sosial untuk mengatasinya. Di era digital seperti sekarang, media sosial bukanlah hanya tempat untuk berbagi foto atau status. Platform seperti Twitter, Facebook, dan TikTok telah menjadi ruang perdebatan politik yang panas. Dia bukan cuma penyampaian informasi, tapi juga alat yang digunakan untuk membentukkan opini, mengarahkan kebijakan publik, bahkan politisi menggunakan media untuk membentuk citra. Media juga bisa membentuk agenda publik, mereka memilih apa yang disorot dan bagaimana cerita itu diceritakan. Politisi tahu betul kendali media, kendali persepsi masyarakat. Pertanyaannya, seberapa besar sih pengaruh media terhadap putusan politik dan arah masa depan negara kita? Namun, alih-alih memperkaya diskusi, justru banyak terjadi polarisasi atau pemisahan ekstrim antar kelompok yang berbeda pandangan politik. Salah satu penyebab utamanya adalah kecenderungan manusia untuk mencari informasi yang sesuai dengan keyakinannya dan menghindari yang bertentangan. Ini dikenal juga sebagai confirmation bias dan sangat berkaitan dengan teori cognitive dissonance. Disonansi kognitif termasuk salah satu teori yang paling berpengaruh dalam psikologi sosial. Teori cognitive dissonance pertama kali dikembangkan oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Teori ini menyatakan bahwa manusia cenderung merasa tidak nyaman atau mengalami disonansi ketika mereka menghadapi dua ide atau keyakinan yang saling bertentangan. Apa itu disonansi kognitif dan apa saja penyebabnya? Bisakah seseorang mengatasi gejala ini? Kita bahas dulu apa itu disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah situasi yang mengacu pada konflik mental yang terjadi ketika keyakinan, sikap, dan perilaku seseorang tidak selaras. Contohnya, ketika seseorang yang percaya bahwa dirinya rasional justru mempercayai hoaks politik. Ketika hal ini disadari, akan muncul ketegangan internal dan mereka akan berusaha menguranginya. Situasi tersebut dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman pada seseorang. Hal ini mengarah pada perubahan salah satu sikap, keyakinan, atau perilaku untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Melalui teori ini, Festinger menunjukkan bahwa setiap orang memiliki dorongan batin untuk menjaga semua sikap dan perilaku tetap selaras, serta menghindari ketidakharmonisan atau disonansi. Bila disonansi ini terjadi, sesuatu harus berubah dan menyelaraskan kembali situasi tersebut. Apa saja sih tanda-tanda disonansi kognitif? Disonansi kognitif tidak terjadi secara otomatis. Artinya tidak semua orang akan melakukan perubahan. Saat ada keyakinan dan perilaku yang berlawanan, biasanya seseorang harus menyadari bahwa ada perasaan tidak nyaman dalam dirinya. Akibatnya ketidakselarasan yang terjadi, sehingga kemudian melakukan perubahan-perubahan tersebut. Adapun perasaan tidak nyaman ini berupa kecemasan, malu, atau rasa bersalah dan menyesal. Perasaan ini pun mempengaruhi perilaku pikiran, keputusan sikap, hingga kesehatan mental seseorang. Adapun berikut
7 buah tanda mengalami disonansi kognitif. Yang pertama, merasa cemas sebelum melakukan sesuatu atau mengambil keputusan. Yang kedua, mencoba membenarkan atau merasionalisasikan keputusan atau tindakan yang salah. Yang ketiga, selalu merasa malu tindakan yang diambil. Yang keempat, cenderung menyembunyikan, merasa bersalah atau menilai perbuatan yang pernah Anda lakukan. Kelima, menghindari percakapan tentang topik tertentu atau informasi baru yang bertentangan dengan keyakinan Anda. Yang keenam, melakukan sesuatu karena tekanan sosial meski itu bukan hal yang Anda inginkan. Terakhir, mengabaikan informasi yang menyebabkan disonansi. Apakah Anda mengalami disonansi kognitif? Jika iya, maka Anda harus membenahi diri. Cara termudah dalam mengatasi konflik mental yaitu dengan memprogram pikiran bawah sadar. Keyakinan dalam pikiran bawah sadar perlu Anda benahi terlebih dahulu. Teknik membenahi pikiran bawah sadar bisa dilakukan dengan metode hipnoterapi. Lalu, bagaimana cara mengurangi disonansi? Menurut penelitian Cooper and Fazio tahun 1984 dan Stell tahun 1988, ada beberapa mekanisme seperti mengubah keyakinan atau perilaku, mencari pembenaran baru, menyangkal atau menghindari informasi yang menyebabkan disonansi, melakukan self-affirmation, atau menegaskan nilai-nilai positif tentang diri sendiri. Menganalisis kasus media sosial. Lalu, bagaimana disonansi kognitif terjadi di media sosial? Ketika seseorang melihat postingan yang bertentangan dengan keyakinan politiknya, mereka akan merasa terganggu. Alih-alih mempertimbangkan informasi tersebut, mereka akan cenderung untuk mengunfollow atau blokir akun lawan politik, kemudian menyangkal isi informasi, membenarkan keyakinan pribadi mereka, meski data mereka berkata sebaliknya. Bergabung dengan kelompok seideologi, menciptakan echo chamber. Semua ini adalah bentuk usaha mengurangi disonansi. Namun, dalam skala besar, hal ini memperkuat polarisasi, mempersempit ruang dialog, dan membuat masyarakat semakin terpecah. Strategi solusi. Sebagai seorang konsultan media sosial, kita bisa merancang fitur-fitur inovatif yang membantu pengguna menghadapi disonansi dengan lebih sehat. Berikut adalah 5 fitur yang bisa dikembangkan. Yang pertama ada dual perspective feed, menampilkan dua sisi argumen dalam satu postingan agar pengguna lebih terbuka. Kemudian ada cognitive nudge, pop-up reflektif saat pengguna bereaksi negatif. Contohnya, mengapa kamu sangat tidak setuju? Contoh lain, apakah kamu ingin mengambil berlanjut? Yang ketiga ada batch interaction seimbang, memberikan penghargaan pada pengguna yang sering berdialog dengan kelompok berbeda secara santun. Yang keempat ada forum moderasi netral, ruang diskusi lintas, pandangan yang dijaga oleh AI atau moderator netral. Yang terakhir ada highlight kesamaan, menampilkan kesamaan antar pengguna lintas politik seperti hobi, musik, atau nilai-nilai keluarga. Fitur-fitur ini membantu mengurangi efek echo chamber dan memberi ruang untuk toleransi. Kesimpulannya dari video ini yaitu cognitive dissonance adalah bagian dari psikologi dasar manusia. Namun dalam konteks media sosial, ini bisa menjadi penyebab utama polarisasi politik jika tidak ditangani dengan baik. Dengan memahami mekanisme disonansi dan cara menguranginya, kita bisa menciptakan media sosial yang lebih sehat,
bukan hanya untuk menyuarakan opini, tapi juga untuk membangun pemahaman lintas batas. Oke, segitu aja materi untuk hari ini. Semoga materi ini bisa menginspirasi teman-teman dan menjadi motivasi. Semoga juga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.